bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti Arman, NIM 2220203862201022, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, di mana saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Zulkarnain MSI. Adapun beberapa materi yang akan saya paparkan, yang pertama yaitu kebijakan fiskal konvensional, yang kedua kebijakan moneter Islam, yang ketiga mazhab mainstream, yang keempat model analisis ISLM dalam perspektif Islam, dan terakhir pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kebijakan fiskal konvensional, di mana kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal konvensional juga mencakup pada pendekatan tradisional dan pengaturan kebijakan fiskal oleh pemerintah. Ini mencakup penggunaan instrumen seperti pengaturan anggaran, pajak, dan pengeluaran publik untuk mengendalikan aktivitas ekonomi dan mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengendalian inflasi, dan peningkatan laporan kerja. Pendekatan ini umumnya bersifat konvensional karena mengandalkan alat-alat fiskal standar yang telah lama digunakan dalam praktik ekonomi. Selanjutnya yaitu manfaat kebijakan fiskal. Manfaat kebijakan fiskal terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas harga. Menjaga stabilitas harga adalah memantau inflasi secara berkala dan meresponnya dengan kebijakan yang sesuai seperti penyesuaian tingkat suku bunga atau pengeluaran publik. Menghindari defisit anggaran yang berlebihan yang dapat memberi tekanan inflasi. Yang kedua yaitu mendorong laju investasi. Mendorong laju investasi adalah memberi insentif pajak atau keringanan fiskal untuk sektor-sektor yang strategis atau kegiatan investasi. Menyusun kebijakan yang memperkuat iklim investasi termasuk reformasi peraturan dan kebijakan yang mendukung investasi swasta. Yang ketiga yaitu meningkatkan potensi sumber daya manusia. Meningkatkan potensi sumber daya manusia adalah mengalokasikan dana untuk pendidikan dan pelatihan agar meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Menerapkan kebijakan fiskal yang mendukung inovasi dan penelitian untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu mewujudkan keadilan sosial. Mewujudkan keadilan sosial adalah merancang sistem pajak yang adil dan progresif untuk mendukung redistribusi pendapatan, mengalokasikan anggaran untuk program-program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Adapun beberapa sumber yang menjadi pendapatan negara, yang pertama pajak, yang kedua keuntungan BUMN atau BUMD, yang ketiga pinjaman, yang keempat pencetakan uang, dan yang terakhir yaitu retribusi. Nah, jika ada sumber pemasukan negara, sudah pastinya juga ada pengeluaran negara. Adapun beberapa pengeluaran negara, yang pertama yaitu belanja pegawai, yang kedua belanja barang, yang ketiga belanja modal, yang keempat belanja subsidi, dan yang terakhir yaitu adalah membayar utang negara. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi kebijakan moneter Islam. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi dan kebijakan moneter Islam adalah pengelola moneter yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam yang diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Nah, kebijakan moneter Islam ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup larangan riba atau bunga,
transparansi dalam transaksi keuangan, dan penyelenggaraan keadilan sosial. Kebijakan moneter ini juga mencakup instrumen keuangan syariah, pembiayaan berbasis keadilan, dan peran lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pendapatan dan pengeluaran negara menurut syariah Islam. Adapun beberapa pendapatan negara menurut syariah Islam, yang pertama yaitu zakat, yang kedua jizyah, yang ketiga kharaj, yang keempat ushur, yang kelima nawaib, dan yang keenam yaitu wakaf. Nah, adapun pengeluaran negara menurut syariah Islam, yang pertama yaitu pengeluaran primer yang terdiri dari biaya pertahanan dan pembayaran upah para sukarelawan. Dan yang kedua yaitu pengeluaran sekunder yang terdiri dari bantuan orang yang belajar agama di Madinah serta pembayaran tunjangan untuk orang miskin. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga. Materi yaitu mazhab mainstream, di mana mazhab mainstream ini adalah suatu mazhab yang memiliki pandangan bahwa perbedaan utama antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam terletak dengan cara untuk mencapai tujuan ilmu ekonomi tersebut, di mana mazhab mainstream menyetujui pandangan ilmu ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, adapun permasalahan ekonomi dalam pandangan mazhab mainstream terletak pada kelangkaan sumber daya ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Bahwa sumber daya ekonomi adalah terbatas persediaannya, maka alokasi pemanfaatannya harus efisien dan tepat guna. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu materi model analisis ISLM pada perspektif Islam, di mana kata ISLM ini berasal dari dua suku kata, yang pertama IS dan LM, di mana IS ini adalah investment saving. Pada bagian ini menjelaskan tentang apa yang menyebabkan seseorang ingin menabung dan apa yang menyebabkan seseorang ingin lebih berinvestasi. Sedangkan kata LM ini artinya liquidity preference dan money supply, yang membahas tentang bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh suku bunga. Model ISLM juga adalah kerangka yang terkenal dalam ekonomi makro yang menganalisis interaksi antara sektor real, kurva IS, dan sektor moneter atau kurva LM untuk menentukan tingkat kemampuan pendapatan dan suku bunga dalam suatu ekonomi. Adapun keseimbangan pada titik ISLM itu adalah sebuah titik keseimbangan dalam sistem perekonomian. Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang jasa yaitu menggerakkan perekonomian, sedangkan kebijakan moneter akan mendorong angka peningkatan permintaan uang, dan tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model ISLM. Sekarang kita masuk kepada materi yang kelima sekaligus materi terakhir dari video ini, yaitu materi pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam adalah pembangunan manusia secara utuh, bukan sekadar kebutuhan jasmani, tetapi lebih dari itu adalah pembangunan mental spiritual. Islam tidak pernah membatasi umatnya dalam melakukan aktivitas ekonomi, namun kebebasan manusia untuk menciptakan peradaban ekonomi yang baik tentu tidak boleh melanggar pokok-pokok aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun permasalahan yang terjadi dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata, sedangkan konvensional adalah kelangkaan. Adapun yang terakhir yaitu perbedaan antara pembangunan ekonomi Islam dan konvensional. Perbedaannya adalah ekonomi Islam menggunakan prinsip muamalah yang sudah diatur oleh syariah, sedangkan ekonomi konvensional tidak mengacu pada syariah. Itulah tadi beberapa materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.